فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu di muka surat 108 dari pembahasan fikih. Qal ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, sifatu sholatil jumu'ah, sifat sholat Jumat. Qal sifatu sholatil jumu'ah, sholatul jumu'ah rakaatan, sholat Jumat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya pengganti tidak selalu sama dengan yang digantikan. Walaupun yang digantikan yaitu sholat zuhur adalah 4 rakaat, namun ternyata penggantinya lebih ringan, cukup 2 rakaat. Cuma apa? Ya wajib ikut khutbahnya juga dan seterusnya. Ada tambahan-tambahan dan wajib mandi. Sementara untuk sholat zuhur tak wajib mandi hukum asalnya. Qal yujharu fihi ma bil qiraah, wajib membaca keras, yaitu mustahab untuk membaca keras di dalam 2 rakaat tersebut untuk imamnya. Hikmahnya dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, yaitu di tempat di mana kaum muslimin berkumpul, di masa di mana kaum muslimin berkumpul, maka memang sering dalilnya menunjukkan disunahkan untuk membaca dengan keras. Waktu apa berkumpul? Ini ibadah Jumat, demikian pula ibadah hari raya. Ada lagi nggak yang disunahkan membaca keras? Apalagi ya? Ya? Iya, sholat gerhana, betul, disunahkan. Ya? Ada lagi? Masih ada? Ya? Jenazah. Sholat jenazah? Oh, tidak. Sholat jenazah cukup perlahan-lahan saja. Jadi tatkala kaum muslimin berkumpul dan juga di masa di situ yaitu suasananya sesuai, maka memang disunahkan untuk membaca dengan suara yang keras. Kemudian kalau ditanya kenapa untuk sholat duhurnya, sholat asar, sholat duhur dan sholat asar itu tidak dibaca dengan keras, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah karena ada hikmah yang lain, yaitu biasanya orang sedang sibuk bekerja, pikiran sedang sibuk ke yang lain, maka tidak mengapa untuk tidak dibaca keras, dan memang sunnahnya adalah tidak membaca dengan keras. Demikian pula waktu asar, orang masih sibuk kerja. Sedangkan untuk maghrib, pikiran sudah tenang, orang balik kerja, maka diajak untuk merenungkan ayat-ayat lewat bacaan dari si imam. Demikian pula waktu isya, waktu subuh pikiran masih segar. Selesai tidur pikiran segar, diajak untuk memperhatikan bacaan Quran, disunahkan untuk membaca dengan keras. Kalau tak salah di Zadul Ma'ad dibahas itu. Baik. Waktu Jumat juga waktu kerja, Bang. Iya, tapi dia lain situasinya dan bacaannya yang berkumpul biasanya lebih banyak daripada sholat duhur. Maka sangat sesuai untuk mendengarkan bacaan yang keras itu. Diperdengarkan bacaannya itu dengan suara yang keras. Qal wa yusannu an yaqra'a, kalau fa'ilnya adalah huwa, yaitu imam, disunahkan untuk membaca fi raqatil ula, di rakaat pertama ba'dal Fatihah. Berarti yusannu ay yaqra'a, berarti surat al-jumu'ah, membaca surat al-jumu'ah. Wa fi saniyah ba'dal Fatihah surat al-munafiqun, surat al-munafiqin. Baik. Kenapa membaca surat al-jumu'ah? Ya sesuai karena surat al-jumu'ah memang membahas itu. Di samping awal-awalnya membahas perkara-perkara yang lain yang sangat penting. Baik. Adapun kalau rakaat kedua kenapa membaca al-munafiqun? Ya karena mengingatkan sholat Jumat ini ujian. Walaupun semuanya ibadah ya ujian. Nah, orang munafikun mereka tidak ikut sholat Jumat, yaitu kalau sampai 3 kali berturut-turut maka dinilai sebagai orang munafikun. Tapi juga apa? Au yaqra'a fil ula al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la.
Wa fis saniyah al-ghasyiyah. Baik. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kalau al-a'la yaitu untuk mendahulukan Allah Ta'ala. Walaupun orang bekerja tapi ini mendekati hari Jumat, sudah hentikan kerjaan, segera apa itu? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah ada seruan untuk berangkat, maka segera menuju kepada peringatan dari Allah dan tinggalkan jual beli, karena Allah lah yang maha tinggi. Allah wajib diutamakan. Adapun yang kedua, al-ghasyiyah, bicara masalah hari kiamat. Keterkaitannya apa? Mengingatkan akan ada hari, di situ ada perjumpaan yang besar. Hari Jumat, hari perjumpaan. Nah, nanti akan ada perjumpaan yang lebih besar lagi di hari kiamat. Dan dia juga hari Jumat sebenarnya. Maka sangat sesuai ada surat al-ghasyiyah, surat ghasyiyah dibaca di situ. Atau yang ketiga, al-jumu'ah wal ghasyiyah. Baik. Jadi digabungkan ya antara cara pertama dengan cara kedua. Fahadhihi salah satu kaifiyat. Ini adalah 3 cara. Kulluha sabitatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang ya tak disebut dalilnya. Ana jelas tak periksa, ana pikir insyaallah nanti ada dalilnya di muka-muka surat, setiap muka suratnya itu. Kalau ada kesempatan nanti dicoba dicarikan insyaallah dalilnya itu. Baik. Kemudian idrakul jumu'ah. Dengan apa sholat Jumat itu didapatkan? Yaitu terkait dengan sholatnya ya. Man adraka ruku'a ma'al imam fi raq'atis saniyah. Barang siapa mendapatkan rukuk bersama imam di rakaat yang kedua, min sholatil jumu'ah, dari sholat Jumat, faqad adrakal jumu'ah, berarti dia telah mendapatkan Jumat. Kemudian yutimmuha rak'atain, hendaknya dia melengkapi agar menjadi 2 rakaat. Berarti perlu tambah berapa rakaat? Perlu? Iya, cukup 1 saja karena yang pertama sudah boleh karena sudah ikut rukuk bersama imam. Jadi tinggal tambah 1 rakaat. Wa illam yudrikir rukuk, apabila dia tidak mendapatkan rukuk minar raq'atis saniyah, dari rakaat kedua, faqad fatathul jum'ah, maka luput darinya sholat Jumat. Wa yutimmuha zuhron, maka dia melengkapinya dengan sholat duhur, yaitu niatnya menjadi 4 rakaat. Bagaimana itu Bang? Ya apakah ketika imamnya sudah i'tidal saya berarti diam saja, tak jadilah, tak dapat, nanti ajalah sholat duhur. Bukan begitu, langsung ikut. Berdasarkan keumuman hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abi Hurairah yang mana itu? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang kalian dapati dari imam, maka kerjakan sholat bersama imam. Hatta walaupun hanya tinggal apa mungkin tasyahud lah, atau mungkin yang semacam itu. Yang penting imam belum salam. Dan yang luput dari kalian maka sempurnakan. Cuma kalau kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam di rakaat kedua, kita mendapatkan ibadah Jumat dari sisi ini ya, dari sisi ini. Alhamdulillah. Tetapi kita wajib melengkapi. Cuma melengkapinya berapa? Kalau ibadah Jumat jadi 4 dia. Karena dinilai tidak mendapatkan Jumat. Tapi apakah dia mendapatkan pahala jamaah? Iya, tetap dapat pahala jamaah. Karena imam masih dalam keadaan belum salam. Imam masih dalam situasi sholat dia. Ini dari sisi sholatnya. Tapi kalau dilihat dari dalil yang lain, jelas kita tahu kalau imamnya sudah duduk di atas mimbar untuk berkhutbah, maka berarti orang yang tertinggal itu dia tidak mendapatkan apa? Dinilai tidak mendapatkan pahala Jumat karena malaikat yang mencatat orang-orang yang masuk, mereka sudah menutup lembaran-lembaran catatan. Mereka mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan untuk ibadah Jumat, maka kita wajib datang sebelum apa ya? Sebelum apa?
Wajib datang sebelum adzan pertama subuh. Hah? Maksudnya sebelum khutbah tuh macam mana? Maksudnya sebelum khutbah maksudnya bagaimana? Sebelum khutbah? Sebelum imam, iya sebelum imam duduk. Karena dalam hadis disebutkan apabila si imam atau si khatib itu keluar dari rumah, maksudnya sudah mau masuk ke masjid, maka para malaikat akan menutup lembaran-lembaran. Baik. Kalau imamnya rumahnya agak jauh, alhamdulillah masih ada kesempatan orang masuk lebih awal daripada imam. Tapi kalau imamnya dekat seperti Nabi, malah rumahnya kan memang menempel dengan masjid, maka boleh jadi malaikat sudah langsung menutup, ya. Kuatirnya begitu, menurut dalil yang itu. Karena dalam hadisnya apabila imam telah keluar rumah. Tapi kita tahu bahwasanya Nabi memang keluar rumahnya sangat dekat. Rumah jelas menempel dengan masjid. Adapun kalau rumahnya agak jauh, imamnya naik kereta mungkin. Semoga menunjukkan kita masih boleh mengejar apa istilahnya ya, jangan sampai tertinggal, jangan sampai kalah cepat dengan imamnya masuk masjid. Oh iya. Intinya adalah selama imam masih sempat rukuk, dia masih ikut rukuknya imam di rakaat kedua, maka dia mendapatkan ibadah Jumat menurut pembahasan yang ini, tanpa kita memperhatikan masalah khutbahnya, ya. Secara bersamaan, tak tahu entah kira-kira malaikat mencatat nama kita atau tidak, wallahu a'lam. Baik. Dulu waktu pindah di Son'a, namanya masa-masa perang itu, anak tak tahu khotibnya adalah Syekh Abu Amr waktu itu. Begitu jumpa di luar masjid mungkin jarak beberapa meter, saya kesempatan ada Syekh tanya, kita ambil ilmu sebanyak-banyak, tanya gini-gini, Abu Fairuz, ini aku yang jadi khotib, kamu cepat masuk. Oh, baru tahu. Oh, ya sudah, segera masuk duluan, jangan kedahuluan. Jangan kedahuluan khotibnya. Baik. Dan ini adalah pendapat jumhur, yaitu kalau tidak mendapatkan rukuk kedua dari imam, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Tapi kalau masih mendapatkan rukuk terakhir, maka dinilai dia mendapatkan, maka cukup tambah 1 rakaat. Adapun kalau tidak mendapatkan itu, berarti apa? Dia insya Allah tetap dapat pahala Jumat dari sisi pembahasan yang ini, tanpa kita melihat khutbahnya. Hanya saja dia dinilai tidak mendapatkan Jumat. Berarti dia sholatnya menjadi 4 rakaat, yaitu sholat zuhur. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Kalau tidak mendapatkan rukuk, maka dia wajib menukar niatnya menjadi sholat zuhur, menjadi 4 rakaat. Wa kadza man fatat hulujumu ahli naum. Demikian pula orang yang terluput dari Jumat karena tidur. Ketiduran, mungkin keletihan. Oh, saya balik tidur sekejap lah, masih 2 jam. Tahu-tahu malah tidur terlampau lama misalkan. Terkadang malah mimpi ini sudah ikut khutbah Jumat. Oh, tenang. Oh, hari ini imam membahas masalah ini. Tahu-tahu terbangun. Hah, saya masih di rumah. Wah. Boleh aja, tidak tahu-tahu ada macam itu ya. Kadang kita yang orang-orang waktu di pondok, saya sudah merasa berangkat ke masjid, ikut sholat bersama imamnya. Tahu-tahu terbangun, kenapa saya masih disakan? Wah, terlambat kalau macam ini. Qal fa innahu yusalliha dhuhra, maka dia hendaknya mengerjakannya adalah dengan sholat duhur, yaitu niatnya adalah sholat duhur karena terluput. Tamarin, perlatihan. Awalan akmilil faraghatil atiyah. Sempurnakan tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. Sholatul Jumu'ah. Siapa sekarang? Ahmad? Iya, rakaatan, betul, 2 rakaat. Ya jaharu, kalau kita
fa'ilnya adalah huwa, kalau dibuat naibul fa'il ya, dikeraskan yujharu. Yajharu fihi ma bil qiraah, yaitu hendaknya si imam membacanya dengan keras, membaca 2 rakaat itu. Wa yusannu an ayyaqra'a fi raq'atil ula ba'dal Fatihah, dan disunahkan untuk membaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Oh, marhaban. Namanya siapa? Abdul Aziz. Oh, selamat datang. Marhaban. Rumah mana? Saya tinggalnya Pekan Kapak Kelang. Kelang. Oh, Kelang. Masya Allah. Hari-hari ini hujan tak? Ada banyak hujan kah? Sudah tak hujan? Ada banyak hujan. Taib. Banyak mendung. Alhamdulillah ya, sudah itunya. Sudah tak banjir-banjir macam bulan-bulan lalu. Di rakaat pertama Ismail membaca surat Al-Jumu'ah ba'dal Fatihah. Wa fi saniyah ba'dal Fatihah Halid? Ya, Al-Munafiqin. Tayyib. Atau membaca apa Muhammad? Baca Al-A'la dan kedua Al-Ghasyiyah. Iya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Atau apa Abdurrahman? Al-Jumu'ah atau Al-Jumu'ah dan Al-Ghasyiyah. Baik. Ya. Al-Ghasyiyah terkait dengan hari kiamat. Disunahkan untuk mengingat itu, sebagaimana hari kiamat memang hari Jumat. Diingatkan kita akan ada pertemuan yang lebih besar daripada perjumpaan yang ini, perjumpaan sholat Jumat. Tayyib. Kemudian sanian yang kedua, ikhtaril ijabata shahihah. Pilihlah jawaban yang benar. Yang pertama, tudraku sholatul jumu'ah. Sholat Jumat didapatkan dengan apa? Siapa Abdurrahman? Bi idrakir rukuk ma'al imam. Mendapatkan rukuk bersama imam. Sama saja rukuk yang pertama atau rukuk pada rakaat yang kedua akan mendapatkan sholat Jumat. Cuma kalau hanya mendapatkan rakaat yang kedua berarti ya perlu menambah 1 rakaat. Qal bi idrakir rukuk ma'al imam. Ada tanda kurung. Siapa ini? Naufal? Ini disuruh apa ya kira-kira ya? Oh, memilih jawaban. Oh iya, anak yang harusnya baca sampai lengkap ya. Tayyib, yaitu bi idrakir rukuk ma'al imam. Ini yang betul. Tayyib. Sekarang Naufal nomor 2. Dakhala Ahmadu al-masjidah. Ahmad masuk ke dalam masjid yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Wal imam fi sajdatil akhirah. Imam ada di rakaat terakhir. Fadakhala ma'ahu fi shalah. Dia masuk bersama imam. Siapa yang lebih dulu masuk? Dia atau imam? Kenapa bersama? Maksudnya adalah apa? Ikut sholat bersama imam, cuma dia hanya mendapatkan di sujud akhirnya itu. Jelas imam lebih awal masuk, bahkan dia yang khutbah. Cuma maksudnya ma'al imam, yaitu dia ikut sholat bersama imam adalah di sujud yang terakhir. Fa'idha sallamal imam, maka apabila imam itu mengucapkan salam, kam raka'atan yaqdiha Ahmad, berapa rakaat yang wajib ditunaikan, dibayarkan oleh Ahmad? Iya, 4 rakaat, betul. 4 rakaat. Sebagai apa? Sebagai zuhur. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.